Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, gua akan membuka pembahasan kali ini dengan berita-berita menyenangkan terlebih dahulu. Yang pertama pengen gua bahas adalah comebacknya dua girl group Gen 4 favorit gua. Siapa lagi kalau bukan aespa dan ITZY. Yap, aespa mengumumkan akan comeback tanggal 8 Juli, sedangkan ITZY akan comeback tanggal 15 Juli nanti guys. Yap, aespa ini comeback dengan second mini albumnya yang belum tahu namanya apa, sedangkan ITZY dengan album yang bertajuk Checkmate gitu. Dan gua sangat menunggu banget karena dua-duanya comeback di bulan Juli, berarti akan promosi barengan dan kita akan ngelihat momen aespa ITZY lagi. Kita tahu memang member aespa dan member ITZY ini akrab gitu, dan gue pengen lihat head to head antara aespa dan ITZY juga secara langsung di chart musik. Pasti bakal keren banget. Berita baik selanjutnya datang dari the biggest boy band in the world. Siapa lagi kalau bukan BTS. Yap guys, setelah 2 tahun absen, akhirnya BTS akan kembali promosi di musik show Korea gitu. Yap, berita ini gue ambil dari portal berita Kopa Max di Instagram, dan keterangannya adalah dimulai dari Mnet M Countdown pada tanggal 16 Juni, terus Music Bank KBS pada tanggal 17 Juni, terus SBS Inkigayo pada tanggal 19 Juni gitu. Jadi BTS nanti akan comeback dan promosi di 3 acara musik itu pada tanggal 16, 17, dan 19 tadi gitu. Dan ini adalah kembalinya BTS ke panggung acara musik Korea setelah 2 tahun kemarin. Sejak era Dynamite kalau gua nggak salah sampai era Permission to Dance kemarin itu BTS tidak ada comeback atau tampil di acara musik Korea gitu. Mereka hanya tampil di beberapa acara barat gitu atau award-award penting aja gitu. Dan apakah ini berarti pertanda bahwa comeback terbaru BTS ini akan kembali mengeluarkan lagu berbahasa Korea? Karena kita tahu di tahun lalu ada Butter dan Permission to Dance yang dua-duanya adalah lagu berbahasa Inggris gitu. Ini apakah akan kembali ke lagu Korea? Dan gua ngeliat kan salah satu teasernya yang pakai baju item-item kayak hip hop lagi. Apakah BTS akan kembali mengeluarkan lagu yang hip hop banget lagi seperti lagu Fire atau lagu Mic Drop yang kayak gitu-gitu? Apakah lagunya Inggris? Gue juga jadi penasaran banget nih gitu. Tapi karena comeback di Korea kayaknya sih lagunya Korea gitu. Inggris juga gak apa-apa. Gue tuh suka banget Dynamite, gue suka banget Butter, gue suka Permission to Dance gitu. Kembali dengan konsep seperti itu gue suka gitu. Balik ke era Mic Drop gue juga suka. Balik ke era Fire, balik ke era I Need You Girl. Jadi gue tunggu banget comebacknya BTS. Gimana di ARMY? Akhirnya bisa lihat BTS comeback di Korea lagi. Kalau kalian punya pendapat tentang ini silahkan tuliskan di kolom komen ya. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas datang dari stasiun TV kesayangan para K-popers, apalagi kalau bukan Mnet dengan acara mereka Queendom 2. Yap, Queendom 2 kemarin kita tahu sudah berjalan dan sudah berakhir, sudah final, dan sudah ada juaranya yaitu grup WJSN yang jadi pemenang dari Queendom 2. Dan ya, di sini gue mau mengucapkan selamat kepada WJSN karena berhasil menjadi pemenang Queendom 2. Gue memang tidak terlalu ngikutin Queendom semuanya gitu, tapi gue nonton beberapa performance artis-artisnya atau pesertanya di YouTube gitu. Dan buat gue mereka emang bagus-bagus semua gitu. Dan gue sih orangnya nggak suka kompetisi yang kayak gini-gini tuh. Gue apalagi sampai menimbulkan perpecahan tuh gue paling malas gitu. Jadi siapapun yang menang gue sangat amat appreciate gitu. Jadi untuk WJSN selamat untuk kemenangannya, sekali lagi mantap banget. Nah tapi guys, walaupun sudah berakhir acara Mnet Queendom 2 ini malah terkena masalah sekarang. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "Dituduh netizen ada kejanggalan pada hasil akhir Queendom 2, Mnet ungkap akan selidiki." Nih isi beritanya guys, Mnet mengatakan kepada Newson pada 3 Juni bahwa mereka akan menyelidiki dugaan manipulasi skor Queendom 2 yang berakhir pada tanggal 2. WJSN sendiri adalah pemenang terakhir dan Luna mengambil runner up atau tempat kedua. Sebelumnya beberapa postingan mempertanyakan skor Queendom 2 viral di komunitas online. Dalam situs Teku, seorang OP mengunggah perbedaan total skor digital dari laporan Spotify dan apa yang ditampilkan pada siaran Queendom 2 kemarin. OP menuliskan ini adalah skor streaming global Spotify selama 4 hari. Skor menunjukkan bahwa Luna menduduki peringkat pertama dengan skor tertinggi di antara peserta lain, dan ini adalah skor digital nyata yang ditampilkan di siaran. Pada skor yang ditampilkan di siaran Queendom 2, Luna juga menjadi grup dengan perolehan skor digital tertinggi, diikuti WJSN, Vivi, Kep1er, Brave Girls, dan juga Hyorin. Kemudian dalam situs Panet, seorang netizen mengungkapkan kecurigaannya pada hasil kemenangan Mnet Queendom 2. Ia menuliskan semua tim bekerja keras dan menderita, tapi kami percaya bahwa skor akhir harus adil. Kami ingin produser mengklarifikasi beberapa keraguan kami. Yang pertama, mengungkapkan
ungkapkan streaming digital dengan jelas. Yang kedua, mengapa kalian mengubah poin YouTube tepat sebelum final. Yang ketiga, ungkapkan perhitungan voting langsung. Yang keempat, ungkapkan dengan jelas kriteria penilaiannya. Yang kelima, ungkapkan apa saja kriteria streaming yang tumpang tindih. Dengan jelas ungkapkan poin Spotify. Yap guys, lagi-lagi Mnet dituduh memanipulasi voting di acara mereka sendiri. Yap, masih segar diingatan kita semua beberapa tahun yang lalu, PD-nya acara Produce 101 sampai Produce X101 itu ketahuan bahwa dia memanipulasi para pemenangnya gitu, memanipulasi votingnya gitu, sehingga yang menang bukanlah orang yang harusnya menang, ada orang yang harusnya menang malah nggak jadi menang gitu, dan bahkan PD-nya sampai masuk penjara gitu. Gue inget banget saat itu Mnet bahkan sempat ngeluarin semacam statement bahwa mereka kayaknya nggak akan bikin acara survival macam ini lagi gitu. Cuman beberapa bulan kemudian akhirnya mereka bikin acara kayak gitu lagi, dan sekarang di acara Queendom ini ada lagi orang-orang yang merasa janggal terhadap voting finalnya gitu. Dan bahkan tadi kalau kalian dengerin yang gua bacain ini, ada juga yang bilang gini, ungkapkan perhitungan voting secara langsung. Mereka minta votingnya langsung dikasih lihat gitu. Terus juga, mengapa kalian mengubah poin YouTube sebelum final. Ini kebiasaan Mnet, ketika udah mau final ada aja yang diubah-ubah sama dia perhitungannya gitu. Dan akhirnya ini bikin banyak orang kesel gitu. Karena yang di highlight banget di berita ini, di beberapa poin kayak streaming Spotify dan lain-lain itu, yang berada di peringkat pertama ternyata adalah grup Luna gitu, tapi yang menang akhirnya WJSN. Nah, kita nggak ngerti kan kenapa bisa WJSN yang menang, makanya Mnet harus mengungkapkan secara langsung apa yang terjadi, seperti apa perhitungannya, supaya tidak ada orang yang marah lagi gitu. Karena kalau sampai mereka ternyata terbukti melakukan kecurangan lagi, tamat udah Mnet, karena mereka ini bukan kecurangan pertama kali kalau sampai beneran curang ya. Tapi Mnet sudah menanggapi nih guys. Nih gua kutip dari portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Mnet secara resmi bantah adanya manipulasi hasil akhir para peserta Queendom 2. Nih isi beritanya guys, Mnet Queendom 2 telah mengklarifikasi kecurigaan manipulasi skor siaran langsung terakhir. Pihak Queendom 2 mengumumkan kepada News One pada tanggal 3 untuk mendengarkan beragam suara dari penggemar K-pop. Kami telah mengumpulkan suara musik melalui layanan streaming musik global Queendom 2 Official Playlist. Dia melanjutkan, seperti yang diumumkan sebelumnya di Queendom 2 Official Playlist, hanya satu ID per hari. Banyak kemungkinan tidak tumpang tindih yang tercermin dalam skor musik. Semua data skor musik ini dikelola oleh layanan streaming musik. Skor kemudian dikompilasi dan diberikan kepada tim produksi Queendom 2. Pengamat pengumpulkan suara juga membenarkan bahwa data itu tercermin dalam siaran apa adanya, katanya. Sementara itu Queendom 2 mengakhiri siaran langsung terakhir pada tanggal 2. Pada hari itu WJSN menjadi juara dan Luna menjadi runner up. Namun muncul kecurigaan adanya manipulasi, maka dari itu netizen menuntut transparansi data dari Mnet. Nah, jadi itulah klarifikasi dari Mnet. Ya, menurut Mnet tidak ada kecurangan karena ini sudah sesuai dengan prosedurnya gitu, dan ini dikelola oleh pihak dari streaming musiknya sendiri. Mereka yang ngasih datanya ke Mnet gitu. Jadi tidak ada manipulasi di sini, dan gua harap semoga itu kebenarannya gitu. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan lagi, karena gini, WJSN ini udah menang gitu. Jangan sampai kemenangan WJSN ini terluka lagi gara-gara Mnet gitu. Jangan sampai Mnet yang bikin masalah perkara lagi gitu. Karena kalau sekali lagi gue bilang, kalau sampai Mnet ini ternyata di acara ini juga memanipulasi, tamat nih, mereka nggak akan bisa bikin gini-ginian lagi, karena nggak akan ada lagi yang percaya berarti sama acara-acaranya Mnet gitu. Jadi ya, semoga ini adalah kebenarannya. Dan sekali lagi untuk WJSN, untuk fansnya WJSN juga gua mengucapkan selamat atas kemenangannya di Queendom 2. Selamat! Dan berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari sebuah artikel menarik yang gue temukan mengenai alasan diamnya Dispatch terhadap rumor V dan juga Jennie. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan situs wowkeren.com yang berjudul "Inikah alasan Dispatch diam saja soal rumor kencan V BTS dan Jennie Blackpink?" Nih isi beritanya guys, Dispatch terkenal karena mengungkapkan berita kencan selebriti. Namun media lokal Korea tersebut memilih bungkam untuk rumor kencan V BTS dan juga Jennie Blackpink. Banyak pasangan yang diungkapkan oleh Dispatch. Mereka bahkan mengungkapkan berita kencan dari banyak artis SM serta Kang Daniel dan Jio Twice. Terkait member BTS, Dispatch sebelumnya juga menuliskan artikel tentang rumor kencan Suga dan Suran yang langsung dibantah oleh Hype. Rumor kencan Jungkook dan aktris Liu Bi juga dilaporkan oleh mereka. Dispatch juga lah yang melaporkan berita kencan Jennie dan Kai EXO serta
Jennie dan G-Dragon Big Bang. Meski mendapatkan reaksi berbeda dari agensi, namun kenapa Dispatch yang biasanya menjadi media yang paling terdepan dalam urusan rumor kencan malah diam tentang rumor kencan V dan Jennie? Netizen pun bertanya-tanya tentang alasannya. Karena itu tidak benar, apalagi komentar seorang netizen, karena mereka tidak punya apa-apa alias mereka berhati-hati sampai fotonya memang asli atau palsu. Kalau asli atau benar, Dispatch pasti akan bertindak, tambah netizen. Karena hype sebenarnya tidak ingin skandal kencan, mereka hanya ingin rumor tanpa konfirmasi bahwa orang-orang menggosipkannya dan menarik perhatian dari kontroversi Bobby Chung di album baru BTS dan skandal bullying Kim Garam Le Sserafim, tulis netizen. Dispatch mungkin berhati-hati karena ini melibatkan BTS dan Blackpink. Ada yang bilang Dispatch punya hubungan baik dengan BTS, jadi tidak bisa sembarangan menyebarkan rumor tentang mereka kecuali ada bukti berupa foto seperti biasanya pukas lainnya. Terkait rumor kencan V dan Jennie, YG Entertainment mengatakan bahwa mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, sedangkan Hype dan Big Hit Music memilih bungkam. Nah, jadi itulah isi artikelnya guys. Jadi spekulasi netizen Korea yang pertama adalah karena yang nggak bener berarti gitu. Kalau bener baru Dispatch pasti akan ikut turun tangan gitu. Kalau fotonya asli pasti Dispatch udah ikut-ikutan gitu. Karena fotonya palsu makanya Dispatch diem aja karena nggak ada apa-apa juga yang mesti mereka ungkapkan. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang bahwa memang ini emang buat gosip aja gitu untuk menutupi kasus Kim Garam tadi gitu. Dan memang bener ternyata ya. Maksudnya gini, kasus Kim Garam itu kemana sekarang? Itu yang gue lagi pertanyaan. Semua portal berita yang gue cari tentang K-pop tidak ada lagi yang menuliskan tentang Kim Garam gitu. Terakhir kan Kim Garam itu katanya di pihak Hype dan Kim Garam menemui OP-nya gitu dan pengin ini masalah selesai tidak lewat jalur hukum gitu. Dan abis itu tidak ada berita lain gitu tentang itu. Padahal sebelumnya OP-nya koar-koar mulu, pengacara OP-nya bilang mau spill bukti lain mulu gitu. Udah sampai panas banget beberapa hari yang lalu dan semua portal berita bahkan beritanya hampir selalu tentang Kim Garam, tiba-tiba sekarang hilang aja gitu. Tapi dibilang ditutupi sama rumornya V dan Jennie, rumor V Jennie sendiri sudah hilang gitu. Maksudnya orang-orang udah biasa aja gitu. Sebenarnya kalau kasus Kim Garam naik lagi ya tetap orang akan fokus sama Kim Garam, tapi kasus Kim Garamnya juga kayak lenyap aja gitu, ditelan bumi gitu, kayak hilang aja gitu. Nah, jadi segitu aja video gue kali ini guys. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau follow gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue.